Selamat datang di podcast Koalisem 7. Aduh, semangat banget nih. Mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama kampus yang deket sama SMA 2. Mana lagi kalau bukan kampus Unsud kan. Asik. Nah, udah bareng aku nih, kita bakal ngobrol santai bareng Gina dari Farmasi 2020. Halo adik-adik semua ada 21. Oke, ada juga Mbak Hana dari Manajemen 2019. Halo everyone. Mantap. Salam kenal. Oke. Ini dua Sri Kandi yang ada di depanku, suaranya sama-sama lembut ya, jadi menggetarkan hatiku gitu. Tapi aku mau Gina dulu deh. Kamu nih Gin, farmasi kuliah semester 1 online, rasanya gimana sih? Nggak enak banget, apalagi harus praktikum. Kan praktikumnya harusnya kan kita di lab, tapi kita hanya melihat video yang dikasih dosen. Ya pusing udah, nggak tuh? Pusing banget. Belum lagi kalau bikin laprak, kan ada yang dibikin sebelum praktikum. Ada yang beda. Amburadul sudah. Aduh, harus pasti penuh pusing kesabaran. Pusing banget itu. Harus penuh kesabaran gitu ya. Banget. Oke. Tapi kalau Mbak Hana nih, yang udah pernah nyicipin kuliah offline dan online di Unsud, bedanya apa sih Mbak kuliah offline dan online di Unsud? Beda banget dong. Kenapa Gimana kalau misalkan offline tuh kan kuliah yang pada umumnya kita semua tahu nih, kita bisa ketemu sama teman-teman, habis itu kita juga bisa melihat langsung dengan dosennya, berinteraksi, melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang pada umumnya, terus kita juga bisa melakukan kegiatan organisasi sih terutama langsung. Itu yang bikin kangen gitu ya Mbak? Bener banget, terus pasti kayak bisa nongki gitu kan, abis selesai kuliah gitu, ini nggak bisa lagi. Kan kayak ya Allah kerjaan gue cuma lihat laptop, tidur, ngerjain tugas gitu-gitu doang, abis itu notifnya itu tuh kayak gimana ya, penuh semua gitu sama penuh tugas gitu. Aduh, kita semua bernasib sama sepertinya di sini. Parah sih, asli. Nah, tapi tadi Mbak Hana kan sempat bahas tentang nggak bisa nongki dan lain. Tapi lingkungan kampus di Unsud tuh gimana sih Mbak? Temennya gimana? Gedung-gedung yang ada di sana tuh gimana tuh? Oke, good question. Jadi kalau misalkan lingkungan kampus, mungkin dari teman-teman Semada 21 udah sering lihat gitu ya kalau misalkan lewat jalan-jalannya. Nah, di situ kalau dari lingkungan pergaulan sih masih dibilang aman ya, karena kalau misalkan di Unsud kan ibaratnya tuh masih ada budaya budaya Banyumas yang dimana di situ tuh ada nilai-nilai moralnya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau misalkan di kota-kota besar kan mungkin hal-hal itu udah mulai luntur, tapi kalau misalkan di Unsud sendiri tuh masih kental. Dan kemudian kalau misalkan teman-teman di Unsud biasanya nih ketemunya orang-orang itu lagi aja sih kayak sama gitu. Iya. Lu kan teman SMA gue kayak gitu-gitu aja gitu. Oke. Minusnya mungkin di situ sih ya. Jadi kayak ya nggak nambah teman sih, ibaratnya nambahnya tuh dikit doang. Cuma ya tetap aja seneng sih kayak ibaratnya udah kenal banyak temennya. Itu buat yang dari Purwokerto gitu ya. And then kalau misalkan buat lingkungan kampusnya, teman-teman kan bisa lihat ya kalau misalkan di kampus depan tuh ada FISIP, and then juga ada FEB, ada FH juga. Nah, buat yang kampus belakang itu di situ ada pertanian, ada FIB, ada peternakan, ada FIKES, ada FPIK, ada FKG, atau bahkan yang paling jauh FT nih yang di Blater, jauh banget tuh. Oke. Tapi ini Mbak nggak lengkap bicara lingkungan kampus tanpa bicarain fasilitas. Nah, fasilitas di Unsud tuh ada apa aja sih Mbak? Fasilitas secara umum kali ya. Oke, boleh. Secara umum teman-teman pastinya udah tahu banget sama Gor Susu kan. Nah, itu terkenal legenda banget. Jogging tuh pasti semuanya pada di situ. Itu tuh fasilitas yang emang disediakan oleh Unsud buat mahasiswa Unsud dan buat umum juga sih. Di situ kita bisa jogging, bisa olahraga, and then di situ juga ada apa lagi ya? Kalau misalkan di Unsud sendiri yang umum Graha Widyatama, auditorium Graha Widyatama yang ada di jalan apa itu yang sebelahnya FISIP. Mana tuh? Jalan HR Bunyamin. HR Bunyamin. Nah, itu ya di situ tuh biasanya buat kegiatan-kegiatan besar Unsud, kayak S3 ataupun Expo kampus biasanya juga ada di situ. Berarti gede gitu. Besar banget. Biasanya buat kondangan juga tuh di situ. Oh, bisa disewa juga nih. Bisa. Berarti nanti kondangan kita berdua bisa di situ ya, Mbak? Kita bicarain di luar podcast aja kali ya. Nah, lanjut nih Mbak. Apa sih bedanya biaya hidup semasa kuliah dan SMA? Meskipun sama di Purwokerto, ada nggak tuh bedanya? Oke. Kalau ditanya beda apa enggaknya, jelas beda. Karena kalau misalkan SMA, kita tuh buku biasanya disediakan oleh perpustakaan kita ngambil. Nah, sementara kalau misalkan di kuliah itu tuh full kita beli semua. Kalau aku kayak gitu sih. Terutama kan kalau di manajemen FEB tuh biasanya rata-rata bukunya tuh udah kayak pada ngelupas kayak gitu loh di perpus, dan kebanyakan anak itu pada males kalau misalkan harus ngambilin. Ibaratnya bukunya kayak
terlalu banyak referensinya, terus kayak males. Jadi dan biasanya itu disediakan oleh hima masing-masing. Nanti kita beli kayak gitu. Oke, mantep. Nah, kita udah bicarain lingkungan kampus, fasilitas yang udah oke. Tapi gimana sih cara masuk unsutnya sendiri? Nah, Gina nih, kamu kan maba 2020. Asik. Nah, kamu tuh masuk lewat jalur apa dan seberapa ketat sih masuk jurusan kamu tuh? Aku kan masuk farmasi. Nah, itu aku lewat SNMPTN. Nah, sedangkan farmasi Unsut itu termasuk di 10 besar terketat SNMPTN tahun 2020. Bangga banget sama Gina. Tepuk tangan semua buat Gina, teman-teman. Itu aku nunggu pengumuman udah dikasih list yang terketat. Aduh. Deg-degan banget gak? Mampus. Ini gimana ya? Dapat layar hijau apa merah? Terus Deg-degan banget pasti ya. Terus akhirnya dapat layar hijau. Alhamdulillah sampai nangis. Iya, pasti bersyukur banget sih, parah. Nah, tapi selain SNMPTN nih, di Unsut sendiri yang kamu tahu ada jalur masuk apa aja nih? Selain SNMPTN itu ada SBMPTN sama Mandiri. Nah, kalau Mandiri itu yang baru kena uang pangkal gitu. Terus kalau farmasi memang tahun ini kan untuk golongan 1 itu uang pangkalnya itu sekitar 30 juta itu. Tinggi banget. Tinggi banget itu. Itu salahin rektornya aja sih. Sengaja banget itu cari duit. Ini kita jadinya podcast bahas rektor nih. Iya, dulitin rektor. Oke. Nah, lanjut nih. Gina nih, Gin. Kamu begitu masuk Unsut nih, ciri khas apa sih yang dimiliki Unsut? Temennya gimana tuh? Ciri khas apa nih yang kamu? Yang aku tahu itu kalau udah masuk Unsut mesti disebut cucu jenderal. Apa iya? Iya. Gimana tuh ceritanya tuh? Kan karena nama Unsut itu kan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, terus kita masuk ya udah otomatis jadi cucu jenderal. Oh, berarti Soal langsung. ini gak sih kayak kalau misalkan kamu masuk Unsut tuh kelihatan banget kalau kita medok gitu loh kalau asli dari sini. Iya. Kamu belum ketemu ya, belum ketemu. Iya, biasanya kalau misalkan teman-teman yang asli Purwokerto masuk Unsut, bakal langsung kelihatan sama teman-teman yang luar dari Jakarta kayak, ih, kamu pasti dari sini ya. Logatnya tuh medok banget gitu loh, kelihatan banget kayak Ngapak-ngapak gitu ya. Padahal aku nggak bisa. Oke, asik banget sih ngobrolnya hari ini. Nah, tapi lebih asik lagi nih, kita bahas UKM nih. Nah, Oke. Bahana nih yang udah semester 3 berarti ya. Iya, betul banget. UKM di Unsut tuh ada apa aja sih, Mbak? UKM di Unsut itu universitas ya berarti. UKM di Univ tuh banyak banget sebenarnya. Teman-teman tuh kalau misalkan ngelewatin di area PKM yang ada panjat apa tuh? Yang panjat tebing. Nah, yang itu tuh di deket FIB. iya dekat FIB, iya. bener banget. Nah di situ tuh ada PKM itu ibaratnya kayak sekre, di mana semua sekre UKM Unsut itu diletakkan di situ. Nah kalau misalnya kita mau ngebahas UKM yang ada di Unsut, itu sebenarnya ada banyak banget nih. Kalau dari olahraga tuh pertama ada BKC itu yang karate, kemudian ada bulu tangkis, ada catur, ada futsal, kemudian ada gokasi itu kayak karate juga. Kemudian ada Seigokan. Kemudian yang paling terkenal nih yang teman-teman pasti udah nggak asing, ada GBS atau Gita Buana Sudirman. Paduan suara ya. Betul banget, yang udah terkenal banget itu, bagus banget. Oke, mantep. Nah, kalau di fakultasnya Bahana nih ada apa aja nih, Mbak? Dan Bahana ikut apa nih? Oke, kalau misalkan di FEB sendiri, UKM itu ada banyak juga sih, ada FOSE itu kayak ekonomi Islam kayak gitu. Kemudian ada Sasmi itu yang kesenian, yang kayak teater. And then juga ada bursa tuh yang kayak kegiatan kewirausahaan, ada olahraga, kemudian ada apa lagi ya? Banyak kali Ada ya, Mbak. banyak, Kalau ada disebutin banyak. semua nanti sampai maghrib Iya, nih. mungkin teman-teman kalau misalkan pengen lebih jelas bisa lihat IG-nya Gensu.20 aja kali di situ Oke, dibahas. mantap. Kalau Bahana udah ikut apa nih? Kalau misalkan aku sendiri UKM, sebenarnya aku tuh nggak ikut di UKM, tapi aku lebih ke organisasinya. Ikut apa tuh, Mbak? Kalau boleh tahu. Kalau aku ikut BEM Univ sama ikut AISEC sih. Mantep. Anak Oke. BEM. Nah, kalau Gina nih, kamu kan selayang pandang nih, udah tahu kan pas ospek online, UKM yang ada di fakultasmu nih, sorry. Yang aku tahu itu cuma aku lupa sih, tapi yang aku ingat itu ada UKM riset. Jadi kayak kalau di SMA itu terkenalnya dengan KIR, karya tulis ilmiah. iya, gitu. Kamu tertarik gitu masuk situ? Aku justru ikut yang UKM riset tapi yang Univ. Oh, keren banget sih riset yang Univ. Nah, oke nih. Keburu waktunya habis nih, aku mau bacain beberapa pertanyaan dari Semada 21 nih. Tapi sayang banget, semua pertanyaan yang ada di sini nggak bisa dijawab saat podcast. Jadi bakal dijawab saat Qualisam. Jadi buat adik-adik Semada 21 nggak usah sedih nih, karena bakal dijawab Qualisam.
Nah, oke nih, aku mau tanya dulu nih, kebetulan banget nih. Kak, buat lolos farmasi SNMPTN rata-rata rapotnya berapa ya? Kalau aku seingatku itu sekitar 90 sampai 91 Aduh, sih. ngeri banget ya. Aku aja langsung insecure gitu gimana Sure, nih. ya ampun. Aku jujur juga Mundur, takut sih kawan-kawan. pas daftar itu, harus debat sama ortuku, guru lesku, ya udah. Tapi aku bangga banget sama kamu sih. Aku juga sih. Jadi malu. Oke nih, satu pertanyaan lagi kali ya buat Oke. Mbak Hana nih. Mbak, tugas-tugas di Unsud dan dosennya tuh kualitasnya seperti apa sih? Oke. Kalau misalkan dari pengalaman aku sendiri ya sebagai mahasiswa di manajemen di FEB, dosen-dosennya tuh sebenarnya apa ya, mengajarnya cukup enak gitu. Cuma kalau misalkan di FEB memang sudah banyak dosen tuanya. Jadi ibaratnya kalau misalkan kayak lagi online kayak gini, mereka tuh agak apa ya, gaptek gitu loh. Dan jadi kadang kayak kurang bisa memaksimalkan media yang ada gitu loh. Jadi kayak kita kurang memahami juga apa yang mereka sampaikan. Tapi kalau misalkan dari tugas, sebenarnya menurut aku masih normal aja sih, masih bisa dikerjakan dengan baik. Manusiawi lah ya. Iya, masih manusiawi. Oke, sayang banget nih kita udah sampai di penghujung podcast bareng Unsud. Tapi sebelum aku mengakhiri nih, ada baiknya kasih kata-kata motivasi dan kenapa Asik. harus masuk Unsud sih. Aduh. Mungkin dari Gina dulu deh. Dari Gina dulu nih yang baru masuk nih, masih fresh Kalau banget. aku ya pokoknya semangat lah ngejar Unsud, terus intinya di Unsud nggak kalah lah sama univ-univ lain. Oke, Unsud mantap. udah terkenal. Mantap. Oke, Mbak Hana nih. Oke, kalau buat aku nih, buat maba-maba, calon maba-maba Unsud Gensud 21 tahun depan, aku cuma mau bilang kalau misalkan kalian tetap harus semangat belajar dan semoga apa yang kalian harapkan bisa terwujudkan, yang kalian impikan bisa terrealisasikan. Semoga kalian bisa menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Jenderal Sudirman. Mantap. Oke, makasih banget buat Mbak Hana yang Iya, udah hadir makasih pada juga. ngobrol-ngobrol santai hari ini. Gina, makasih juga buat meluangkan juga. waktunya. Oke, buat adik-adik Semada 21, makasih nih yang udah dengerin podcast pada hari ini. Selalu semangat belajar, jangan lupa berdoa dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Yeay!